Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pencinta misteri dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran. Halo para pencinta misteri dimanapun Anda berada. Kali ini saya mendatangi sebuah lokasi yang konon mitos di sini itu ada sesosok nenek rumpi yang sering menampakkan diri Oke, bagaimana, adakah ada interaksi di sini? Kita telusuri. Oke, sosok nenek rumpi ini dulunya dia itu seorang kayak dukun ya teman-teman ya, seperti kayak dukun. Terus dia itu mempunyai pesaing, dan pesaingnya itu ibunya sendiri ya teman-teman ya. Pesaing Nyi Rumpi ini adalah ibunya sendiri. Dia sama-sama seorang dukun. Terus dikarenakan ibunya yang selalu mendapatkan pelanggan, jadi Nyi Rumpi ini melakukan banyak hal untuk melengsarkan atau menggeser posisi ibunya. Jadi Nyi Rumpi ini melakukan
seperti kayak apa, menaruh barang di tempat ibunya, seperti barang-barang jimat ataupun sejenisnya. Itu ada sesuatu teman-teman, itu ini ada sesuatu, yaitu dia itu warna biru, itu yang di center itu ya teman-teman. Ada sesuatu itu tuh jelas, tapi ini di sini nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Di depan saya itu nggak ada apa-apa. Jadi Nyi Rumpi melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan ibunya sendiri. Dia menaruh seperti benda untuk menyingkirkan ibunya. Sosok Nyi Rumpi ini konon itu selalu tidak mau kalah ya teman-teman, selalu tidak mau kalah. Dia maunya menang sendiri, tapi dia itu berarti anak pertama dari 5 bersaudara Nyi Rumpi ini. Tapi lima dari saudara itu, satu yang menuruni ibunya karena ibunya seorang dukun. Kalian masih melihat ini teman-teman, melihat tuh, seperti ada suara itu, burung apa ya teman-teman ya. Coba kita dekati ya teman-teman. Sudah mulai ada gangguan di sini. Kita lanjutkan ceritanya. Dia itu anak pertama dan dia tidak mau kalah dengan yang lainnya. Dia seperti menguasai, ibaratnya seperti menguasai hartanya, menguasai menghasut saudara-saudaranya. Dan ada satu saudara yang seperti diasingkan ya, dikarenakan mungkin dia itu lebih sukses ya teman-teman. Jadi dia merasa iri, Nyi Rumpi ini merasa iri. Jadi dia selalu menjelek-jelekan adiknya itu ya, selalu menjelek-jelekan adiknya. Oke, saya seperti melihat cahaya teman-teman. Apa kalian melihat?
lanjutkan. Jadi dia itu merasa iri kepada saudara saat yang adiknya itu, dikarenakan mungkin adiknya itu merasa sudah sudah enak hidupnya, karena Nirumbi ini dia hidupnya sederhana, pas-pasan, tapi dari perkataan dan perbuatannya itu seperti orang kaya ya, yang sok kaya. Jadi Nirumbi ini iri dengan adiknya yang sudah merasa seperti hidupnya itu beruntung. Dia Nirumbi ini selalu mengumbar kebohongan, terus mengumbar caci makian dengan tetangga sekitar, karena dia merasa seperti sudah mampu, sudah hebat. Padahal dia hanya seorang dukun yang pekerjaannya cuma melayani panggilan saja, dan tidak ada yang mencari atau mendekati rumahnya. Anehnya begini teman-teman, dia itu seorang dukun, tetapi setiap ada orang pasti dia itu selalu mengatakan bahwa dia akan sembuh, terus dari warga sekitar di sini sering mewujudkan ya sosok Nirumbi itu. Dia badannya besar, terus agak bungkuk, dikarenakan orang tua ya teman-teman, badannya agak bungkuk. Mungkin siapa tahu saya bisa menemukannya atau melihat sedikit. Ini saya berada di sebuah pinggir pohon, di pohon bambu. Oke, jadi sosok Nirumbi ini itu berbadan besar, terus agak bungkuk jalannya karena dia mungkin banyak menggendong beban ya teman-teman. Terus dia selalu mengumbar perkataan yang tidak enak didengar, seperti selalu menghina, mencaci,
mencari keburukan orang seperti itu. Jadi banyak warga sekeliling itu selalu tidak percaya dengan perkataan dan perbuatannya. Tidak, kita pikiran saja ya teman-teman, ada seseorang yang selalu mencaci dan mencari kejelekan orang lain, itu kan tidak benar ya teman-teman ya. Terus oleh lingkungan juga nantinya akan dicap nggak benar. Itulah sosok Nyi Rumpi ya. Itu dia sering mewujudkan di sekitar area ini. Terus dia itu Nyi Rumpi ini dia meninggal dikarenakan termakan oleh, ibaratnya seperti apa ya, pegangannya sendiri ya teman-teman ya. Dikarenakan pegangan Nyi Rumpi ini kan dia itu merebut dari ibunya pegangannya, karena dia merasa ingin menuruni ibunya, padahal ibunya itu masih bisa berjalan, terus masih sehat. Dia selalu ibarat kata di sini apa, ibarat daerah sini bilangnya itu masih segar lah, masih bisa makan, masih doyan minum, terus masih sehat lah ya teman-teman. Terus barang si ibu itu diambil oleh anaknya, itu Nyi Rumpi itu. Makanya dari mitos masyarakat itu dinamakan Nyi Rumpi itu karena dia itu sering mengumbar omongan-omongan yang tidak benar. Terus dia sering menggunjing, sering mencari kejelekan orang lain, dan semua orang juga selalu berhati-hati bila berhadapan dengan Nyi Rumpi ini, karena dia seperti musuh dalam selimut, berbahaya sekali. Dia meninggal dikarenakan termakan oleh ibaratnya seperti jimatnya ya teman-teman ya. Jimatnya sendiri dikarenakan dia cuma bisanya memakai, tidak bisa merumat, jadi dia termakan oleh jimatnya sendiri yang mengambil tanpa seizin ibunya. Ya, di sini cuma ada suara-suara. Jadi saya fokus ke situ ya teman-teman, fokus ke situ. Itu di situ seperti ada sesuatu teman-teman, seperti apa, seperti ada
kayak kayak kucing, tapi anehnya itu ekornya itu merah teman-teman. Saya juga masih merasa heran di dekat situ tadi dia lewat set itu ekornya merah, entah itu hewan apa ya teman-teman ya, aneh sekali. Saya juga baru melihatnya itu. Makanya untuk saran saya buat teman-teman semua, kita itu harus jaga sikap, jaga omongan, jaga perilaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang pura-pura baik, terus ada yang benar-benar baik, terus ada yang pura-pura kaya, terus padahal di belakang masih kurang gitu loh. Jadi saya juga mempunyai kesimpulan begini teman-teman. Jadi kita jadi orang itu harus merendah diri, jangan suka ngomong yang tidak pasti ya teman-teman, ngomong yang tidak benar. Kita ngomong yang ada apa adanya aja, kalau saya punya, kalau tidak, seperti itu. Karena nanti kita dipandang masyarakat, dipandang orang itu jadinya malah jadi membenci, dikarenakan kita sudah tahu-tahu orang kurang, kita bilang saya punya ini, punya itu. Makanya kita harus saling menghormati sesama keluarga juga, sesama teman, sesama lingkungan, biar kita juga dihormati juga ya teman-teman. Karena saya mendengarkan cerita Nyi Rumpi ini juga bisa buat introspeksi diri saya sendiri, biar kita saling selalu menghormati kepada keluarga, kepada teman, biar kita tidak saling membenci, biar kita saling membantu. Intinya begitu teman-teman. Oke, kita sambil telusuri kembali.
Saya melihat sesuatu di sini teman-teman. Apa kalian melihatnya? Ini tadi saya melihat sesuatu di sini, seperti sosok hitam bermata merah. Tadi ini tuh, perhatikan teman-teman, perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Dia menghilang ke sana. Cahaya, saya melihat cahaya, sesuatu. Ya teman, tuh.